Semangat pagi Outcomers, kita jumpa lagi. Anda adalah Outcomers karena Anda mampu menggunakan keahlian Anda untuk memfasilitasi munculnya kemudahan bagi pihak lain yang ingin mencapai apa yang dia inginkan. Outcomers, saya pernah mengalami di satu perusahaan yang menerapkan sistem evaluasi kinerja dan akhirnya menggunakan sistem scoring, dan sistem scoring di satu unit kerja harus dipaksa masuk ke kurva distribusi normal, ya, yang kayak gunung gitu kan. Nah, pokoknya harus masuk itu. Sehingga apa prakteknya? Jadi bagi-bagi scoring untuk setiap tahunnya. Oke, kali ini yang dapat nilai ini aja ya, yang dapat nilai ini aja ya, besok gantian dan seterusnya. Oke, akhirnya seperti itu. Karena harus mengikuti kurva distribusi normal. Kenapa kok harus mengikuti itu? Karena menyusun target kerja itu dilakukan oleh masing-masing unit kerja tanpa panduan yang jelas, tanpa panduan yang sama. Tuh. Juga karena dalam scoring objektivitasnya masih diragukan, perusahaan masih merasa ragu, tidak percaya 100% bahwa scoringnya objektif. Nah, karena apa? Karena beda manajer, beda pola pikir, sehingga banyak menimbulkan konflik. Kalau dibebasin scoringnya, maka dipaksa untuk masuk ke kurva distribusi normal, gitu ya. Dengan anggapan bahwa ini normalnya memang seperti ini, hidup ini ada yang kurang, ada yang hebat, dan banyak yang rata-rata, maka harus masuk ke sana. Itu dia alasannya itu. Jadi scoring itu memang dipaksa untuk harus seperti itu. Kenapa? Karena scoring itu tujuan akhirnya bukan untuk melihat gap kualitasnya seperti apa, tapi ujungnya yang diharapkan akan mempengaruhi bonus yang diterima karyawan. Bonus merupakan hal yang sangat sensitif sekali masuk ke emosi karyawan. Jadi karyawan wanti-wanti sekali, harus objektif, tapi susah untuk objektif. Akhirnya dipaksa masuk kurva distribusi normal. Jadi ada juga waktu itu scoringnya didasarkan pada proses kerja. Jadi atasan itu membuat scoring dasarnya adalah dia rajin sekali loh karyawan itu. Dia sering lembur kerjanya. Dia sering datang awal. Dia disukai teman-temannya. Pokoknya semua kualitas itu dipakai untuk scoring. Jadi scoringnya karena perilaku-perilaku itu yang paling utama. Dan juga evaluasi kerja waktu itu tidak ada logbook kegiatan karyawan, nggak ada logbooknya. Jadi scoringnya itu didasarkan pada 2 atau 3 bulan terakhir dari karyawan yang dinilai itu. Dan bulan-bulan awal mulai dari Januari sudah nggak terekod lagi. Harusnya gimana? Untuk saat ini apakah masih bisa diterapkan? Untuk saat ini sih menurut saya sudah tidak efektif lagi untuk hal semacam itu. Karena itu tidak mendorong karyawan untuk beroutcome. Oke. Nah, seharusnya gimana? Seharusnya evaluasi kinerja berbasiskan gap outcome bawaan. Oke. Jadi gapnya seberapa jauh?
dibandingkan dengan outcome bawaan. Nah, evaluasi kinerja seharusnya untuk mengukur kemajuan capaian keberhasilan tahun sebelumnya. Seberapa ukurannya? Ada kemajuan nggak? Menuju ke outcome bawaan, ada kemajuan nggak? Gitu kan. Kemudian evaluasi kinerja juga untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya seperti apa. Di situ langsung dikatakan, diputusin oleh atasan, oke, tahun berikutnya harus bisa seperti ini ya, menuju ke target apa? Ke target outcome bawaan. Oke. Nah, kemudian di situ juga ditetapkan apa program pengembangan kualitas outcome yang diperlukan oleh karyawan apa. Di situ diputusin. Jadi, pengembangan kualitasnya adalah kualitas outcome kerjanya apa yang perlu dikembangkan. Kita menuju itu. Kalau memang nggak ada, ya nggak usah perlu ada pengembangan kualitas kan. Tapi kalau memang ada gap kualitas outcome kerja, nah itulah yang akan diatasi. Yang terakhir barulah membagi bonus kinerja. Oke. Jadi seharusnya seperti itu. Karena sekarang betul-betul sudah ketat sekali persaingan bisnis sehingga return on investment dari adanya SDM itu penting sekali bagi perusahaan. Solusinya bagaimana? Scoring harus berbasis capaian target kualitas outcome yang dihasilkan karyawan. Jadi bukan karena sibuknya, bukan karena rajinnya si karyawan. Dan tidak perlu dong kurva distribusi normal, karena yang ditarget adalah outcome bawaan. Nggak perlu, semuanya bisa, asal outcome bawaannya sudah teridentifikasi dengan jelas dan semua mencapai sana, berarti perusahaan sudah berhasil. Nah, jadi mungkin nggak sih semua karyawan dapat A? Mungkin sekali, dan boleh, silahkan, asal A-nya itu sesuai dengan outcome bawaan. Walaupun saya masih kurang struck dengan skor A. Skor A itu skor skor yang mencapai target kinerja gitu kan, banyak yang bilang gitu. Sebetulnya karyawan itu dihadirkan untuk mencapai target kinerja kan. Jadi skornya bukan A, ya standar gitu loh ya. Memang standarnya untuk mencapai kinerja. Kalau nggak mencapai berarti kurang dari itu, tapi that's okay lah. Kita anggap aja skor A, that's okay. Itu adalah untuk mencapai target outcome bawaannya. Oke. Nah, oke. Jadi solusi yang tepat adalah evaluasi kinerja adalah evaluasi capaian dari kualitas outcome kerja dari setiap karyawan. Apakah ada kenaikan menuju outcome bawaan atau tidak? Itu yang paling penting. Nah, bagaimana teknik secara aplikasinya kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Sahabat Outcomers, kita lanjut diskusi kita ini di WA Group kita, Klinik HCNMM. Sampai jumpa di topik yang berdaging berikutnya. Salam hormat.